dừng lại. Mà ba không có giới hạn. Cuộc sống này không có tiền không có làm được gì hết. Không có được đợi em. Đừng đợi em. Film ini akan menceritakan seorang janda anak satu. Ia masih muda, ia masih cantik, sehingga membuat banyak laki-laki berlomba-lomba menggodanya. Namun ia bukanlah janda yang haus akan nafsu duniawiyah dan jelas sangat menjauhi yang namanya zinahiyah, tidak pernah zina. Namun sering mendapatkan stigma buruk dari orang-orang di sekelilingnya. Ia baik, ia tanggung jawab terhadap anaknya, namun kehidupannya cukup amburadul sebab ia memiliki ayah yang cukup problematik, suka membuat masalah dan banyak sekali hutang. Sekali hutang langsung banyak. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki dari keluarga kaya raya yang sangat mencintainya. Namun ada saja penghalang yang membuat kisah ini semakin suram dan menarik untuk kita dengarkan. Dan mari simak alur ceritanya. Tao nói đủ rồi. Quá cho nên mình tiếp xúc nó để mày chích nó. Cái cho vui mày. Dia bernama Mai. Ia berjalan sendirian di tengah malam sehingga memicu perhatian para pria hidung belang. Namun Mai tidak memperdulikan hal itu sebab ia sudah sangat lelah dan ingin segera nyampe rumah. Inilah tempat tinggal Mai. Ia bermukim di sebuah rusun subsidi yang dihuni oleh kalangan masyarakat miskin. Ia langsung saja pergi ke kamarnya, namun menabrak seorang laki-laki penghuni baru secara tidak sengaja. Tidaklah terlalu peduli dengan penghuni baru itu. Mai masuk saja ke kamarnya dan membersihkan sebab masih berserakan. Setelah semua bersih, Mai menelepon anaknya yang belum saya kenalkan kepada kalian-kalian. Mari saya perkenalkan. Anaknya bernama Binmi. Ia cewek namun agak-agak tomboy. Ia hobi ngegame dan bercita-cita sebagai pro gamer. Mai menelepon sampai keluar kamar untuk mencari sinyal. Namun si laki-laki yang ditabraknya tadi juga ada di luar, hanya memakai handuk. Jelas ia akan pergi ke WC. Namun melihat Mai yang aduhai, laki-laki itu pun menggodanya, namun handuknya malah tercantol paku. Dan nongol tuh si tongkol yang sudah kaku. Dan di pagi harinya, Mai berangkat ke tempat kerja. Ia bekerja sebagai tukang terapis pijat. Di sana, ia mendapatkan rating tertinggi di antara terapis pijat yang lainnya, sehingga banyak pelanggan yang hanya ingin dipijat Mai. Tentu teman-temannya pun mulai iri terhadapnya, sebab mereka banyak kehilangan uang tips dari para pelanggan. Dialah Ibu Tini yang paling benci terhadap Mai. Inilah pelanggan pertama Mai di pagi ini. Ia memijat bagian belakang, mulai dari atas hingga sampai bawah, mulai dari pergelangan tangan hingga sampai pinggang. Lalu Mai menyuruh pelanggan untuk membalikkan badan. Ya, ternyata si laki-laki tadi malam yang ia pijat. Melihat Mai yang aduhai ini, laki-laki ini pun ingin gantian memijat. Mai menangkis secepat kilat. Lalu Mai tetap profesional dan melanjutkan pijatannya hingga sampai jari-jari tangan. Dan lagi-lagi si laki-laki ini mencari kesempatan, namun Mai memberikannya pelajaran. Dan marilah kita berkenalan dengan laki-laki ini yang ternyata ia mempunyai nama Doni. Ia merupakan anak dari orang kaya. Ia dibesarkan dengan bergelimang harta sehingga banyak wanita yang ingin dekat dengannya, bahkan ingin menjadi istrinya. Namun Doni tidak ingin memiliki istri yang matre. Doni ingin punya istri yang benar-benar mencintainya, bukan sebab harta orang tuanya, melainkan istri yang tulus dan benar-benar mencintainya apa adanya. Untuk itu, ia menyamar sebagai orang miskin dan memesan satu kamar di rusun subsidi untuk dijadikan tempat bermukim. Tentu agar ia bisa mencari calon istri yang benar-benar tidak tahu latar belakangnya dan mencari istri yang baik-baik. Hiểu lầm bà Nga ơi, bé nó tưởng tôi bỏ rác trước nhà nó. Ý em ơi, vậy là hiểu lầm chị nghe. Không phải là chị có mấy bước à. Ê, thấy thì mới nói nha.
Usaha Doni untuk mendekati Mai pun akhirnya agak berjalan mulus setelah ia berhasil membungkam mulut tetangganya yang sedang beradu mulut dengan Mai. Lalu ia meminta imbalan agar diizinkan mengantarkannya ke tempat kerjanya, dan Mai memberikan izin sebagai bentuk ucapan terima kasih. Đánh giá cho em 5 sao nha chị. Dan tak berselang lama datanglah teman lama Mai, seorang ibu-ibu kaya raya yang sudah 3 tahun tidak pernah jumpa. Yap, si ibu ini bernama Ibu Dau. Ibu Dau merupakan kawan lamanya Mai di tempat kerja salon kecantikan. Tapi selama berpisah 3 tahun itu, si Ibu Dau berhasil mendirikan beberapa cabang salon kecantikan dan beberapa restoran, hingga merubahnya menjadi orang kaya raya. Lalu Ibu Dau bertanya, apakah kamu sudah membuka hati lagi untuk mencintai? Ini masih punel loh. Di sini Mai malu-malu untuk menjawab bahwa ia sepertinya sedang dicintai oleh pemuda masih perjaka dan tentu kelihatan tulus cintanya. Tentunya Ibu Dau ikut bahagia melihat sahabat lamanya kembali membuka hatinya. Dan di malam harinya, Mai yang akan pulang kerja dikejutkan dengan suara orang mendesah. Lalu Mai mengintip yang ternyata itu suara Ibu Tini yang sedang merintih. Ibu Tini ternyata melakukan hal yang tidak senonoh. Itu dilakukan sebab Ibu Tini ingin mencari uang tambahan demi menambah pudi-pudi uang dari pelanggan. Mai mencoba menegurnya dan berkata bahwa apa yang barusan kamu lakukan akan merusak reputasi perusahaan pijat ini. Namun Ibu Tini malah tersinggung dan hampir menggampar Mai, namun dihentikan oleh Bapak Satpam. Setelah kejadian 1 hari yang cukup melelahkan, cekcok dengan tetangga, cekcok dengan Ibu Tini, kini Mai kembali ke rumah yang ternyata lampu kamarnya mengalami trouble. Lalu Mai mencoba memperbaiki sendiri. Tiba-tiba muncul tetangganya yang menawarkan memperbaiki lampu tersebut. Namun lagi-lagi Mai digoda dan dipaksa untuk melayaninya, hingga muncullah sosok Doni yang menolongnya. Dan aksi kepahlawanan Doni ini membuat Mai semakin dekat dan nyaman dengannya. Kêu tôi là Sau đi. Gì? Sao? Đúng rồi. Di sini Mai baru tahu bahwa umurnya dengan Doni terpaut cukup jauh, yaitu Doni 7 tahun lebih muda darinya. Lalu Mai bertanya, apakah aku ini terlihat seperti perempuan murahan? Kok sering digoda laki-laki hidung belang? Doni menjawab bahwa itu tidak benar, jangan didengar itu sangat tidak benar. Jangan didengar itu sangat tidak benar, kata Rhoma Irama. Lalu mereka pun bermain piano, mari main piano. Mereka menghabiskan malam-malam yang panjang berduaan di bawah cahaya lampu remang-remang di dalam sebuah ruangan. Hanya berduaan. Lalu tebak apa yang mereka lakukan? Tapi Mai bukan wanita murahan dan tidak melakukan perzinaan. Dan di keesokannya kita akan diperlihatkan dengan sosok ayahnya Mai, dan di sana juga ada Bin Mi yang membuat Doni terkejut sebab ia baru tahu bahwa Mai sudah memiliki anak. Di sini Mai juga memaki-maki ayahnya yang berulang kali meminta uang untuk melunasi hutang. Lalu Mai memberikan seluruh uang tabungannya yang berjumlah kurang dari 200 juta. Dan si ayah pun langsung mengambil tanpa rasa bersalah dan bersumpah bahwa inilah yang terakhir kalinya. Namun Mai sudah muak mendengar sumpah serapah dari si ayah, sebab pasti akan diulangi lagi kemudian hari. Dan Mai menutup perbincangan dengan ucapan pergilah ya dan jangan pernah kembali lagi. Setelah pertengkaran dengan ayahnya, Mai menemui Ibu Dau untuk meminta solusi, dan Ibu Dau memberikan pekerjaan untuk Bin Mi di kafenya. Bukan hanya itu, Mai juga diberikan sebuah perhiasan sebagai hadiah pertemanan. Mai sempat menolak, namun akhirnya ia menerima pemberian itu. Dan di tempat parkir juga ada si ayah yang dipekerjakan sebagai juru parkir agar tidak mencari uang dengan cara berjudi. Lalu saat di dalam mobil, Ibu Dau kembali bertanya perihal hubungan Mai dengan Doni, apakah semakin dekat atau justru sudah minggat. Mai menjawab bahwa ia ragu dengan hubungannya. Terlebih Doni sudah tahu bahwa dirinya sudah punya anak dan sudah tahu statusnya adalah janda. Mai ragu apakah Doni tetap mencintai seorang janda sepertinya, sedangkan Doni masih perjaka. Làm đàng hoàng. Không vậy đâu. Thì cũng chị. Không phải đâu. Em nghĩ bà.
Kemudian Mai langsung ketemuan dengan Doni di kafe. Ia bertanya perihal kejadian hari lalu tentang Doni yang sudah tahu status kejandaan Mai. Apakah Kakanda masih mencintaiku? Tentu Doni meyakinkan Mai bahwa status jandamu bukan penghalang cintaku ini. Janda juga layak dicintai dengan hebat. Urusan anak justru hal yang menyenangkan. Apalagi Binmi sudah dewasa dan bisa dijadikan sahabat kita bersama. Jangan khawatir ya Mai, kata Doni. Terima kasih Kakanda, jawab Mai. Sama-sama Jajanda, kata Doni. Ta sẽ biến thành một cái gương để cho anh thấy được. Dari bujuk rayu serta ketulusan yang mendalam dari Doni, akhirnya Mai mengatakan bahwa ia juga punya perasaan yang sama dan mereka resmi berpacaran. Anh muốn làm bạn trai em. Tình yêu tôi quá khứ của thực tệ lắm. Untuk membuktikan kesungguhan Doni terhadap Mai, Doni ingin memperkenalkan Mai kepada keluarganya. Yang alangkah terkejutnya Mai setelah tahu rumah Doni begitu megah. Bukti bahwa Doni bukanlah laki-laki miskin seperti yang Mai kenal selama ini. Tôi đừng ngu. Có bông hoa này con tặng cho bác, con chúc bác sinh nhật vui vẻ nha. Semula suasana gembira menyelimuti Mai, tetapi ketika Mai menjelaskan latar belakangnya, tentu para tetua di sana pun berubah memandangnya sebelah mata. Dan si tetua gendut bau tanah ini yang mencibir Mai paling parah. Belum cukup sampai situ saja, Mai lagi-lagi dikejutkan dengan kemunculan Ibu Dau. Yang ternyata Doni yang selama ini ia ceritakan kepada Ibu Dau adalah anaknya sendiri. Tetapi sebab kemunculan Ibu Dau akhirnya membuat suasana cibiran kini kembali tenang. Tentu Ibu Dau tahu kebaikan Mai dan menerima kehadirannya dan meyakinkan kepada sanak familinya. Mà hồi nhỏ thì nuôi anh đó, tên My, gọi má My. Kemudian Ibu Dau menerima panggilan dari Binmi bahwa di kafenya terjadi keributan. Setelah Ibu Dau dan Mai sampai di sana, ternyata keributan tersebut berasal dari debt collector yang menagih hutang ayahnya. Dan lagi-lagi Ibu Dau memberikan uang kepada debt collector agar segera pergi dari kafenya. Dan Mai berjanji akan mengganti uang tersebut. Lalu Mai memarahi ayahnya di rumah dan mengatakan bahwa kau ini tidak berguna. Kau ini ayah yang hina sehina-hinanya, tidak punya malu, kemaluan. Intinya semua kata-kata kotor ia keluarkan. Di tengah-tengah keributan yang semakin memanas, muncullah Doni yang berusaha menenangkan dan mengatakan, mari cari uang bersama-sama dan melunasi hutang ayahmu. Namun Mai sudah hilang kesabaran. Bahkan Doni pun ikut disemprot oleh Mai bahwa jika kau ingin pergi setelah mengetahui keburukan keluargaku, maka pergilah. Jika kau ingin serius, kau harus memberikan kehidupan yang layak untukku. Kau harus melunasi hutang ayahku. Kau juga harus membelikan sepeda listrik anakku. Bukankah selama ini kau hanya bisa mendapatkan uang lewat mengemis pada ibumu saja? Jangan menasihatiku tentang cara mencari uang. Sungguh, aku sudah melakukan berbagai cara untuk mencari uang, tapi dialah si ayah berdebah yang menghabiskan. Mai, Setelah pertengkaran itu pun Mai kembali bekerja. Namun penderitaan hidupnya kian parah setelah ia dipojokkan oleh Ibu Tini beserta circle-circle-nya. Mereka cukup muak dengan Mai yang sudah mengambil para pelanggan dan mereka bahkan tega menggunakan kekerasan. Sedangkan Doni yang mendapatkan amarah dari Mai pun akhirnya sadar bahwa memang ia hanya bisa mencari uang lewat meminta pada ibunya. Lantas ia pun memberanikan diri untuk kerja mandiri. Ia mengajar les piano. Ia juga melakoni pekerjaan yang lain. Lalu ia kembali menemui Mai setelah cukup untuk membelikan perhiasan sebagai ajakan lamaran. Con chị à? Tặng. Yêu đâu ai khôn đâu. thì ngu lắm sao? Em gần 40 tuổi rồi. Alhasil mereka berdua kembali menemui keluarga Doni. Yang kali ini nenek bau tanah ini kembali nyerocos, mengatakan, apakah kau Doni benar-benar tidak tahu latar belakang keluarga Mai? Kau ini tidak tahu apa hanya berpura-pura saja. Lalu Ibu Dau juga menambahkan bahwa hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Mai terkejut akan keputusan Ibu Dau dan Mai akan diberi imbalan sejumlah uang asal mau meninggalkan Doni. Sebab Ibu Dau ingin mempunyai menantu yang baik-baik, bukan menantu yang melahirkan anak di luar pernikahan.
Dan disinilah akhirnya Doni membela bahwa Mai bukan wanita murahan. Tidaklah mungkin ia melakukan perzinahan, apalagi hamil tanpa adanya akad pernikahan. Nói vậy là bỏ đi đó hả? Dan di tengah-tengah ketegangan yang kian memuncak, muncullah ayah si Mai yang ternyata kabar perihal anaknya yang hamil di luar nikah berasal darinya. Si ayah menceritakan semua masa lalu Mai yang memang benar bahwa Mai melahirkan Binmi di luar pernikahan melalui perzinahan. Dan di sini juga akan terungkap bahwa Mai memang melahirkan Binmi di luar pernikahan. Namun itu semua terjadi sebab pada waktu itu si ayah yang lagi-lagi terjerat hutang akhirnya menjual Mai kepada pria hidung belang. Ia menjual Mai berulang kali demi bisa melunasi hutang-hutangnya, hingga Mai pun akhirnya hamil dan melahirkan Binmi tepat 9 bulan. Lalu disinilah Mai benar-benar di puncak emosi, sebab dulu ia pernah dijual si ayah sampai mengandung dan melahirkan. Dan kali ini si ayah kembali menjual informasi bejat tersebut demi mendapatkan uang yang sangat banyak dari nenek bau tanah ini. Này nó gặp mấy trăm thằng vô ơi, mày có suy nghĩ không vậy? Bây giờ mày vì con này mày đối xử với ma. Đủ rồi. Quá cho nên mày tiếp xúc nó để mày chích nó, cái cho vui mày. Sesampainya di rusun subsidi, Mai murka dan membuang semua uang yang didapatkan ayahnya dari keluarga Ibu Dau, dan membuat si ayah pun langsung mengejar uang tersebut. Tetapi si ayah terpleset dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Setelah kejadian itu pun, Mai mengajak Doni berunding di pinggir sungai. Mereka membicarakan tentang masa depan yang kini diambang kepupusan. Doni masih meyakinkan bahwa hubungan kita masih bisa dipaksakan asal perjuangannya dilipat gandakan. Lalu Mai memberanikan diri untuk mengatakan bahwa sekalipun kau memperjuangkanku mati-matian, mungkin memang kita bisa hidup bersama-sama. Tapi perbuatan itu akan menyakiti seorang ibu yang telah memberikan segalanya untukmu. Bukankah uang dan kekayaan yang kau punya sampai saat ini adalah uang ibumu? Memang kau pernah bekerja keras untuk membelikanku perhiasan, tapi itu hanya sekali, Don. Sedangkan ibumu sudah ribuan kali memanjakanmu. Dan jangan menjadikan satu perjuanganmu untuk melupakan ribuan kebaikan ibumu. Kita saling mencintai, namun ibu tetaplah ibu, dan anak laki-laki selamanya milik ibunya. Tamat, film pun berakhir dengan mereka yang dipertemukan lagi setelah sekian tahun berpisah. Doni sudah mempunyai istri dan Mai juga sudah mempunyai suami. Mereka bahagia meskipun dengan orang baru. Satu hal yang dapat kita pelajari dari film ini adalah jika hidupmu ingin penuh tantangan, maka menikahlah dengan janda. Sekian.